Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengaji dan mengkaji tentang kisah di dalam Al-Qur'an yang mana kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan wahyu kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembenaran terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih." Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan terhadap Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya. Dan juga penguatan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang juga dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Agama yang mengajak menyembah kepada Allah. Itulah yang dibawa oleh Moses di dalam Tauratnya. Itulah yang dibawa oleh Isa di dalam Injilnya. Itulah yang dibawa oleh Daud di dalam Zaburnya. Itulah yang dibawa oleh para nabi-nabi Abraham dan lain sebagainya. Mereka semuanya mengajak umat untuk menyembah kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW Allah wahyukan berbagai macam kisah yang merupakan pembenaran terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Musa, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Isa, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Daud dan lain sebagainya, yang mana bukti bahwa Rasulullah SAW benar apa adanya menyampaikan sesuai dengan cerita-cerita yang diketahui oleh mereka para ahlul kitab. Dan di sini saya ingin membawakan kisah terkait perjanjian Nabi Musa alaihissalam, perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan 12 naqib, dengan 12 kepala suku dari Bani Israel. Sebelumnya kita mengaji dan mengkaji tentang kisah yang ada di juz 5. Itu kisah tentang sebabnya turun ayat tersebut tentang kecintaan Thauban kepada Rasulullah SAW. Maka di juz 6 ini kita akan membahas tentang kisah perjanjian 12 naqib tersebut yang mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dari Mesir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel untuk berjalan ke Baitul Maqdis. Yang waktu itu didiami oleh bangsa Kan'an yang terkenal kuat, kekar dan juga angkuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada mereka, "Sungguhnya aku menjadikan Baitul Maqdis ini sebagai negeri tempat tinggal kalian." Bahkan Allah ceritakan di dalam Al-Quran, "Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryata." Masuklah ke dalam tempat ini, dalam kampung ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pergilah kamu semua ke Baitul Maqdis dan lawanlah orang-orang yang ada di sana, sesungguhnya aku akan menolong kalian. Allah sudah janjikan Allah akan memberikan pertolongan kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi untuk memerangi kaum yang kuat yang mendiami Baitul Maqdis, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengangkat 12 naqib. 12 naqib ini, naqib itu yaitu kepala suku ya. Kepala suku, jadi perwakilan dari masing-masing sukunya. Ini kayaknya sesuai dengan anak-anaknya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu nggak salah punya 12 anak ya. Karena Nabi Yusuf ketika mimpi itu, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ya, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang dan matahari, rembulan semuanya bersujud kepadaku. Benar gak? Nabi Yusuf pas mimpi itu nyampaikan ke ayahnya bahwa aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari. Yang ke-12-nya siapa, Pak? Yang ke-12-nya Nabi Yusuf sendiri. Berarti anaknya Yakub itu ada berapa? Ada 12. Inilah menjadi cikal bakalnya Bani Israel nanti. 12 ini.
ada Lawi, Yehuda dan lain sebagainya. Yang mana mereka ini nakib tersebut akan mengurus dan bertanggung jawab mengelola urusan suku-suku mereka. Jadi perwakilan dari masing-masing sukunya. Dan tujuan pengangkatan nakib ini adalah untuk memerangi orang-orang kuat yang mendiami Baitul Maqdis. Dari masing-masing suku dipilih satu orang nakib yang akan bertanggung jawab untuk menjamin dan memastikan bahwa mereka benar-benar akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian ketika mendekati Baitul Maqdis, Nabi Musa alaihissalam mengirim para nakib ini untuk melakukan aksi pengintaian, disuruh mata-matain. Ada apa nih? Inna fiha jabbarin, katanya. Di situ ada kaum yang kuat perkasa, katanya. Bahkan Nabi Musa menyuruh kepada para nakib ini untuk berjalanlah kalian, yaitu penduduk negeri yang kuat. Kemudian ceritakan kepadaku tentang mereka, bagaimana keadaannya, jangan kalian takut, karena sesungguhnya Allah bersama kalian. Lain aqamtumus salata wa ataitumuz zakata. Di sini Allah ceritakan dalam surat Al-Maidah, ya, ayat ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Qala Allah inni ma'akum. Allah bersama kalian. Sungguhnya Allah, aku bersama kalian. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azartumuhu wa aqradtumullah qardan hasana. Maka barang siapa yang mendirikan salat, memberi daripada zakat dan beriman dengan utusan-utusanku dan menolong ke mereka dan juga memberikan Allah titipan-titipan yang baik ataupun sedekah-sedekah yang baik. Maka 12 nakib tersebut diminta untuk melaksanakan janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, yaitu melalui utusannya Nabi Musa alaihissalam. Janji setia mereka yaitu untuk menunaikan salat yang tadi kita sampaikan dengan sebenar-benarnya salat, tidak asal-asalan, penuh tunduk kepada Allah. Karena itu semua akan berefek kepada perilaku mereka. Kemudian mereka juga berjanji untuk menunaikan zakat sebagaimana pengakuan atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian janji yang selanjutnya bahwa mereka akan mengimani para Rasulullah tanpa kecuali dan tanpa membeda-bedakan, termasuk kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mereka juga mengambil janji untuk membayarkan infak-infak, ya, dengan penuh pengorbanan untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji setia baiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, mereka tunaikan, maka Allah juga akan membalas, mengganti dengan berlipat ganda. Setelah mereka sampai kepada negeri Baitul Maqdis tersebut, para nakib ini menyaksikan orang-orang yang tinggal di Baitul Maqdis. Semua mereka ini punya fisik yang kuat dan kekar, serta memiliki pertahanan militer yang amat tangguh. Mereka lalu berjumpa dengan salah seorang dari orang negeri yang kuat tadi. Ada raksasa yang bernama Ok. Ada raksasa yang bernama Ok. Ini diceritakan. Dan ia membawa 12 nakib tersebut, ya. Diambil semuanya sama Ok tadi. Karena Ok ini badannya besar, ya, raksasa. Diambil sama Ok. Dan mengikat mereka, ditaruh di pinggangnya semuanya. 12 orang ditaruh di pinggang. Gimana? Berarti gede banget orangnya. Dengan kayu, tadi pengikat kayu. Kemudian dia bersama 12 nakib tersebut dibawa sama Ok ini ke hadapan istrinya. Nah, ditaruh begini sama Ok tadi. Nih lihat, orang-orang ini katanya mikir dia bisa memerangi kita, katanya. Ngomong sama istrinya, ngeremehkan daripada 12 utusannya Nabi Musa. Mereka lagi ngintai-ngintai begitu, nggak tahu ketangkep akhirnya. Dibawa sama Ok tadi kan. Dan Ok kemudian melemparkan mereka ke hadapan istrinya. Si
Si Ok ini ngomong, apakah sebaiknya ku injek-injek aja nih orang, katanya, biar mereka benar-benar ngerasain siksaan dari kita nih. Kata istrinya bilang, lah jangan, kata dia, biarkan aja mereka kasih tauin teman-temannya, katanya, nanti mereka bakal ketakutan. Dan kenyataan itu pun membuat mereka takut dan gentar akhirnya. Padahal udah baiat, udah janji setia, ya, biar nggak takut, biar nggak gentar, ya. Dan ketika mereka dipaskan, satu sama lain berkata, kalau kalian kasih tahu Bani Israel, ini Bani Israel, mereka akan murtad, mereka akan membangkang daripada nabinya, maka rahasiakanlah dan hanya beritahu kepada Nabi Musa, agar Musa yang bisa ngambil kesimpulan terhadap kita. Akhirnya apa? Mereka bersepakat untuk pegang janji tadi, enggak ngasih tahu kecuali kepada Nabi Musa. Kalau dikasih tahu ke Bani Israel, waduh, kisruh, ya. Maka apa? Maka akhirnya mereka pun kembali. Namun 10 nakib tuh, karena ada 12, 10 nakibnya itu diantara para nakib tadi melanggar janji. Mereka menyampaikan apa yang mereka saksikan dan mereka lihat kepada Bani Israel. Sebenarnya apa? Nabi Musa udah ngelarang kepada mereka untuk tidak memberitahukan apa yang mereka lihat. Supaya apa? Supaya Nabi Musa yang bisa ngambil solusi nanti. Akhirnya mereka melanggar janji, kecuali 2 nakib. Hanya ada 2 orang yang taat kepada perintahnya Nabi Musa alaihissalam untuk menyembunyikan cerita tersebut dan hanya memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka yang 2 nakib ini yakin mengatakan, ya, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an Allah alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan nakib ini berkata di antara orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serbulah mereka melalui pintu gerbang kota, udkhulu alaihimul bab, ya, maka bila kamu memasukinya insyaallah kamu akan menang, karena dia yakin dengan janjinya Allah. Wa qala Allah inni ma'akum. Allah nyatakan bahwa Allah akan bersama mereka. Gak ngurus inna fiha qauman jabbarin, di situ ada raksasa-raksasa, bukan hanya Ok, banyak raksasa di situ. Setelah subhanallah, setelah terjadi perdebatan dan ketakutan disebabkan oleh beberapa nakib selain 2 nakib tersebut, seketika Ok ini melihat mereka, ya. Ok ini melihat mereka, wow, ini dia nih yang mau merangin gitu. Lalu dia mendatangi sebuah gunung, ya. Ok ini datang ke satu gunung, ngambil batu yang gede, sekira-kira sebesar pasukannya Nabi Musa, mau ditimpakan sama Ok. Begitu ngambil batu yang teramat besar, maka Allah Ta'ala ngirimkan burung hudhud. Burung hudhud ini akhirnya apa? Akhirnya matokin batu itu. Wow, diserbu sama burung hudhud. Begitu dipatok, akhirnya apa? Akhirnya ini batu jatuh malahan, nimpa si Ok tersebut, patah lehernya sampai membuat lehernya Ok itu patah. Dan Nabi Musa alaihissalam akhirnya mendekati dan membunuhnya. Maka datanglah sekelompok Bani Israel akhirnya menggal kepala Ok, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena nakib-nakib yang ada itu melanggar perjanjian yang Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala merintahkan mereka untuk masuk dan melawan kaum Kan'an, akan tetapi mereka berpaling dan tidak berani melaksanakan tugas-tugas perjanjian Allah Ta'ala, dan mereka tidak mengamalkan ajaran agama mereka, Allah Ta'ala pun menghukum mereka sebagai balasan, ya. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah laknat mereka, dan apa? Dan dijadikan hati mereka ini keras, sehingga tidak bisa menerima daripada kebenaran, nasihat dan pelajaran. Akhirnya diusir mereka ini dari kebenaran, dari petunjuk dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi taala. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya, agar kita insyaallah mematuhi selalu apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga
menjadi penguat iman kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil